Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binar Ramadan, pemudi salihah berakhlakul karimah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar sahabat Binar Ramadan yang saya muliakan? Mudah-mudahan masih tetap sehat dan lancar dalam menjalankan ibadah puasa hingga hari ini sampai nanti selesai bulan Ramadan. Namun ada beberapa wanita yang sedang mengalami proses reproduksi sehingga tidak bisa menjalankan ibadah puasa sebagaimana mestinya. Nah, bagaimana hukumnya bagi mereka para wanita yang sedang menjalankan proses reproduksi, yaitu sedang hamil atau sedang menyusui anaknya? Apakah diperbolehkan untuk meninggalkan puasa? Wanita-wanita tersebut boleh untuk tidak menjalankan ibadah puasa, namun ada syarat-syaratnya. Menurut Ibnu Rusdi dalam kitab Bidayatul Mujtahid, ada 4 pendapat yang dikemukakannya. Yang pertama, menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, wanita tersebut boleh untuk tidak menjalankan ibadah puasa, akan tetapi dia wajib membayar fidyah dan tidak perlu mengqadha puasa. Yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, wanita tersebut boleh meninggalkan puasa dan hanya diwajibkan untuk mengqadha puasanya tanpa harus membayar fidyah. Yang ketiga, menurut Imam Ahmad dan Asy-Syafi'iyah, ada dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama, apakah wanita tersebut khawatir akan keadaan dirinya, kesehatan dirinya, atau memang dia merasa sangat payah sehingga tidak bisa melaksanakan puasa. Maka bagi wanita-wanita tersebut hanya cukup mengqadha puasanya saja. Sedangkan bagi para wanita yang sedang mengandung dan menyusui ini, jika khawatir akan keselamatan bayinya, apakah nanti takut terjadi keguguran atau bayinya tidak berkembang dengan baik, maka wanita tersebut wajib untuk mengqadha puasanya dan membayar fidyah sesuai dengan hari-hari yang ditinggalkannya. Pendapat yang keempat, jika wanita meninggalkan puasa itu dalam kondisi hamil, dia hanya wajib untuk mengqadha puasanya. Tetapi jika wanita tersebut dalam kondisi menyusui, maka dia wajib mengqadha puasanya dan wajib untuk membayar fidyah. Nah, keempat-keempatnya ini adalah menurut pendapat Ibnu Rusdi dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Lalu bagaimana teknis pembayaran fidyah? Dan mengapa bagi wanita yang khawatir karena kondisi anaknya tadi, dia harus mengqadha puasa dan juga harus membayar fidyah? Kewajiban mengqadha puasa dikarenakan wanita tersebut sudah meninggalkan puasanya. Sedangkan kewajiban membayar fidyah karena wanita tersebut dianggap sanggup dan mampu untuk menjalankan puasa, akan tetapi tidak menjalankannya. Lalu berapa besaran fidyah? Besaran fidyah ini adalah 675 gram atau 1 mud, jika dikonversikan dalam ukuran di Indonesia adalah sebesar 675 gram atau dibulatkan menjadi 700 gram. Nah, ini diberikan sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya. Jadi misalkan saya tidak berpuasa selama 10 hari, maka saya membayar sejumlah 700 gram kali 10 hari. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada fakir dan miskin. Boleh diberikan kepada hanya salah satu saja, atau boleh diberikan kepada beberapa orang. Terakhir adalah perempuan-perempuan ini yang paling mengetahui tentang kondisi tubuhnya. Untuk lebih meyakinkan, maka diharapkan untuk memeriksakan diri, baik kandungannya maupun keadaan bayinya, kepada yang lebih mengetahui, yaitu tim medis. Namun kembali lagi kepada diri seseorang itu, apakah dia memang
merasa berat jika memang sudah melakukan qadha puasa tapi tetap tidak mampu, maka di sini ada pendapat bahwa cukuplah baginya untuk membayar fidyah. Demikian sahabat yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.